Hiyo Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilancarkan apapun segala sesuatu yang kalian lakukan dengan hal positif. Dan dalam video kita kali ini, Tamagon akan memberikan beberapa spekulasi menarik tentang Dragon yang mungkin kenal dengan klan Shimotsuki. Ada juga tentang salah satu keluarga dari Zoro, yakni ibunya Tera. Apakah ibunya Zoro ini juga terkait dengan revolusioner? Nah, maka dari itu kita akan membahasnya lengkap di sini ya, beserta dengan beberapa kode unik yang memperkuat teori ini. Namun tentunya, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa ambil secangkir kopi beserta dengan cemilannya untuk menemani kalian menonton analisa menarik ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Hubungan kuat antara Shimotsuki dan juga revolusioner dimulai dari kita melihat pada tato yang dimiliki oleh Dragon. Nah, selalu saja menarik tentang membahas ayah dari Luffy ini. Pemimpin dari revolusioner ini sangat identik dengan tato yang dia miliki di wajahnya. Tamagon melihat sepertinya ada sesuatu yang menarik dari sisi tato Dragon yang dimiliki pada wajahnya ini. Sekarang Tamagon akan mencoba mengajak kalian dulu kembali di mana melihat chapter 0, tepatnya saat Goldie Roger dieksekusi 24 tahun yang lalu. Oke, terlihat di sini bahwa saat itu Dragon tidak memiliki tato. Nah, apakah itu memang disengaja atau tidak? Namun, di sini kita melihat pertama kali bahwa desain yang dimiliki oleh Monkey D. Dragon di wajahnya yaitu tidak memiliki tato. Tidakkah terbesit di pikiran kalian mengenai apa sebenarnya motif Dragon memiliki tato itu dan di mana sebenarnya Dragon mendapatkan tatonya tersebut? Nah, untuk menjawab ini, kita akan mencari tahu dalam manganya langsung. Sebenarnya, apakah ada foreshadow yang merujuk kepada tato yang dimiliki oleh Dragon ini? Adakah kira-kira simbol yang sangat mirip dengan satu tato di wajah Dragon ini? Tamagon pikir jika kita melihat chapter 0, yaitu pada saat Dragon tidak memiliki tato dan setelahnya Dragon malah mendapatkan tato itu. Ini menandakan ada sesuatu yang menarik yang Oda Sensei coba sampaikan kepada kita mengenai tato yang dimiliki oleh Monkey D. Dragon. Mungkin itu adalah sebagai simbolis atau yang bisa kita bilang ada keterkaitan hubungan dari organisasi ataupun seseorang dengan tato yang ada di wajah dari Dragon. Oke, sekarang jika kita melihat secara detail, maka kita akan menemukan sesuatu yang mengejutkan pada manganya. Simbol itu terlihat di kimono Ryuma di Thriller Bark. Kalian bisa lihat dulu secara detail kanji yang berada di kimono milik Ryuma. Di dalam simbol yang ada di kimono miliknya ini, kemungkinan besar ada sebuah hubungan yang terdapat di dalam tato milik Dragon ini. Yeps, alasan utama bahwa simbol ini memiliki hubungan dengan tato Dragon adalah karena kanji pada tato Ryuma ini. Kanji pada kimono Ryuma adalah kanji untuk tanda petik naga, dan aksen desain garisnya yang menyilang sangat amat mirip seperti tato yang dimiliki oleh Monkey D. Dragon. Setelah kita mengetahui bahwa simbol yang ada di kimono milik Ryuma itu berarti naga, sekarang kita akan coba menelisik apa hubungan dari tato Dragon dengan klan Shimotsuki. Nah, kali ini kita akan coba flashback jauh ke belakang, di mana itu kilas balik dari Ace, Sabo, dan juga Luffy. Pada saat Dragon dan juga para revolusioner yang menemaninya pada saat itu diperlihatkan di pantai desa Shimotsuki. Dia dibekali perbekalan oleh dojo di desa tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa dojo ini dijalankan atau dikelola oleh Koshiro, di mana itu adalah anak dari Shimotsuki Kozaburo. Nah, disinilah teori menarik tentang kemungkinan hubungan antara Koshiro, di mana itu guru Zoro, dan juga Monkey D. Dragon. Perlu digarisbawahi dulu bahwa Dragon ini adalah buronan. Jadi Tamagon lihat bahwa Dragon ini beserta dengan para kaum revolusioner mencari perlindungan dengan orang-orang terpercaya yang mereka yakini. Contohnya dengan Ivankov yang punya Pulau Kawabaka. Nah, jadi dengan ini Tamagon bisa berasumsi bahwa dia mengenal seseorang di desa Shimotsuki ini sebelum dia pergi ke sana untuk mengumpulkan beberapa persediaan makanan. Tentu sangat aneh rasanya jika Koshiro ini tidak mengenal Dragon dan memberikan makanan secara cuma-cuma. Mungkin dari kalian masih belum mengetahui bahwa Koshiro ini berasal dari desa Shimotsuki. Nama lengkapnya adalah Shimotsuki Koshiro. Hal ini juga sangat lengkap disinggung pada SBS terbaru volume 105 yang menyebut bahwa 55 tahun yang lalu, seseorang bernama Shimotsuki Kozaburo dan juga 52 awak kapalnya berlabuh di East Blue. 10 orang dari 25 awak kapal tersebut menetap di sana dan membentuk desa yang bernama Desa Shimotsuki. Nah, 10 orang di sana salah satunya adalah Shimotsuki Koshiro. Dia menetap di sebuah desa di sana dan memiliki seorang
seorang anak cantik yang bernama Shimotsuki Kuina. Nah, Dragon di mana dia adalah pemimpin dari revolusioner diketahui adalah seorang pria yang secara aktif melakukan tugasnya untuk menghancurkan pemerintahan dunia. Tentu saja kekuasaan wilayah adalah kebutuhan mutlak baginya untuk mencapai tujuan ini. Tetapi tidak cukup itu. Di samping itu dia juga harus mendapatkan tanda petik pengetahuan di dunia. Nah, mungkin saja Dragon ini pernah berkelana ke Wano di masa mudanya. Khususnya kurang lebih sekitar 18 tahun yang lalu. Mengingat Wano Kuni ini sangat erat kaitannya dengan hubungan yang mendalam dengan abad kekosongan dan juga Poneglyph. Jadi wajar saja kan kita berasumsi bahwa ini adalah tempat yang sempurna bagi Monkey D. Dragon untuk mencari pengetahuan dan juga informasi tentang dunia ini. Nenek moyang dari Shimotsuki yakni Shimotsuki Ryuma terkenal juga sebagai samurai Wano. Dia adalah orang yang menjaga Wano Kuni dari pemerintahan dunia. Dia mengambil pendekatan defensif. Sebaliknya, Dragon adalah orang yang mencoba menyelamatkan dunia dari pemerintahan dunia. Dragon ini mencoba menggulingkan mereka mengambil pendekatan ofensif, yakni sangat gencar untuk menyerang pemerintahan dunia. Bisa jadi pada saat Dragon muda ini berkelana ke Wano, tepatnya kurang lebih 18 tahun yang lalu. Di sana ada insiden Shimotsuki Ushimaru dibunuh oleh Kaido. Nah, sebelum sesaat insiden ini terjadi, Ushimaru sepertinya kenal dengan Dragon waktu muda. Pada saat itu Shimotsuki Ushimaru ini menjabat sebagai daimyo terakhir di Ringo di negara Wano. Dia memerintah sampai pengambil alihan Kurozumi Orochi sebagai shogun 20 tahun yang lalu. Nah, jadi di era dulu sebelum terbentuknya pasukan revolusi, Dragon sudah bekerja sama dengan klan Shimotsuki dan sudah membuat kesepakatan untuk melakukan aliansi, entah itu di masa depan ketika nanti dia akan membentuk organisasi yang bernama revolusioner. Visi dan misi dari kedua belah pihak pun sama dan cocok, kemudian akhirnya mereka membentuk sebuah aliansi. Ini juga terkoneksi dengan SBS 105 menyebut bahwa Ibu Zoro digambarkan sebagai putri penjahat. Deskripsi ini belum jelas dan sepertinya tidak memberitahu kita apa-apa. Namun dapat kita simpulkan bahwa istilah penjahat mungkin saja bukan bajak laut, melainkan koneksi yang kuat dengan revolusioner. Kata revolusioner tentunya di benak kaum masyarakat bisa dibilang tanda petik penjahat, bukan? Dan ini semua pun menjelaskan di chapter sebelumnya bahwa Shimotsuki bisa jadi adalah sekutu dari tentara revolusioner. Satu lagi yang Tamgon ingin bicarakan tentang klan Shimotsuki dan juga kata-kata dari Oda Sensei pada bagian terakhir dalam penjelasannya mengenai silsilah keluarga dari Zoro di SBS 105. Oda Sensei menjelaskan di sana dengan kata lain apakah arti semua ini? Ini adalah kisah nasib yang aneh dan misteri yang bahkan Zoro sendiri tidak tahu. Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa Oda Sensei baru memberitahukan kita sekarang mengenai silsilah keluarga dari Zoro ini? Dan anehnya, dia tidak memberitahu kita dalam manganya dan malah memberi informasi dalam kolom SBS. Sepertinya karakter dari Zoro ini memang dibangun oleh Oda Sensei tanpa melihat apa yang ada di belakang Zoro, seperti silsilah keluarganya yang menurut Zoro dia tidak penting lahir dari mana. Zoro sepertinya tidak pernah peduli tentang leluhur ataupun asal-usulnya selain persahabatannya dengan Kuina dan juga impiannya yang sangat ingin ia capai. Dia bahkan tidak pernah mencari tahu tentang asal-usulnya dan juga bertanya kepada orang-orang di Wano pada saat cerita Wano Kuni dimulai hingga berakhir. Tentunya harusnya di Pulau Wano Kuni ini dia mencari informasi tentang desa Shimotsuki atau info mengenai gurunya yaitu Koshiro. Bahkan jika Zoro ini tahu bahwa dia adalah keturunan dari sang samurai legendaris Ryuma, dia sepertinya akan mengacuhkan hal tersebut dan tidak memperdulikannya. Nah, sepertinya keterangan kata dari Oda Sensei dalam SBS 105 yang menyebut bahwa kisah nasib yang aneh dan misteri yang bahkan Zoro sendiri tidak tahu. Ini mungkin menjelaskan bahwa sepertinya karakter dari Zoro ini tidak mau tahu tentang garis keturunannya ataupun memiliki hubungan rahasia dengan seorang karakter samurai legendaris. Zoro akan membentuk namanya sendiri karena kebanggaan pribadinya dan janjinya kepada teman lamanya yakni Kuina yang membantu membentuk pandangan atas dunia ini. Di One Piece sendiri telah menunjukkan berkali-kali kepada kita bahwa kelahiran seseorang tidak akan menentukan posisi mereka di dunia. Keinginan pribadi dari mereka sendiri akan menentukan seberapa jauh ideologi mereka akan membawa mereka pada dunia ini. Yups, jadi bagi mereka menurut kalian tentang hubungan kuat antara Shimotsuki dan juga revolusioner? Apakah ibu dari Zoro ini memang berhubungan dengan revolusioner? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jadi sekian saja pembahasan Tamgon, moga-moga kalian bisa memahaminya. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun pengucapan ya. Sekian dari Tamgon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.